Kalau tahi saya najis, tahi Yesus mulia atau najis? Yesus Oh, jangan-jangan mulia. tahinya. Tahi kau Yang saya busuk. tanya tahinya. Kalau Yesusnya kita sepakat dia mulia, tahinya mulia nggak? Mulia. Tahi umi, kalau tahi umi busuk. Asmet. Sebenarnya Iya, ini harus konsekuensi ditanya terus, logis, nggak Met. etis tuh, Ini tanya konsekuensi begitu logis yang harus diterima. Umi ketawa umi. Tahinya Yesus mulia. Umi tahi busuk. Tahi Yesus berbeda. Lu ditelepon sama pendeta, Met. Enggak lah. Nggak sanggup, ya Allah, nggak sanggup saya. Ini baru tahi loh, belum ke biji loh. Iya, kalian yang framing tuh biji tahi kalian di otak kalian itu. Konsekuensi, Met. Kalau Tuhan itu jadi manusia. Kita Nah, sudah semua tahu. yang ada Kalian pada pasti diri akan Tuhan, framing larinya ke itu manusia. Sabar dulu, Bang. Jadi ketika Tuhan jadi Tuhan kan suci. Pertanyaan Uclim selama ini tuh banyak larinya ke manusia, dia yang diserang kemanusiaan Ya Yesus. karena memang manusia, Met. Inilah konsekuensi ketika kau menuhankan Tuhan yang jadi Iya, manusia. tapi yang manusia bagaimana dulu yang kalian tanya, yang etis-etis lah, nggak usah yang kita Ya nggak yang bisa, karena kita manusia ini harus Kalau berpikiran tai itu kata tai tidak kritis ada di gitu loh. Alkitab. Jangan yang manis-manis aja. Ada hal-hal yang harus kita yang tahu. Tadi saya Ketika punya kita- pertanyaan itu nggak dijawab-jawab itu. Alo ada ke tidak itu? Kenapa kau tanya? Kau tanya saja sama Yesus, karena itu imanmu. Tanya Yesus, Bapak itu ada tidak? Yesus bilang alo SWT itu tidak ada. Loh, Yesus Kalau bilang Bapa Tuhan itu itu tidak ada. kelihatan kok. Gimana ceritanya? Jangan ke sana dulu, nanti kau Apa babak sih, belur. apa sih? Gini, Kan Met. sudah tadi Gini, disampaikan Asmet, sama Asmet. Umi. Itu Kalau Allah di beri Islam Arab itu. cuman Allah yang tidak kelihatan. Kalau kau dua, Bapa di sorga dengan Roh Kudus. Kau sudah dua. Tiga bang, Bapak Oh, Gembala. tiga. Yang dua itu memang dari awal nggak pernah kelihatan. Yang satu cuma pernah kelihatan, sekarang udah nggak pernah kelihatan lagi, nggak pernah beredar. Memangnya Bapak dengan Allah sama kah? Beda Memang tuh. Tuhan Bapak-bapak aneh-aneh aja. Om. Beda. Beda, Karena Tuhan bapak-bapak, ya Allah. Kalau itu Bapak kan baru beda-beda. ada abad ke-7. Bapak kita Coba sudah izin ada dulu nih ya jauh Pak sebelum Plopo ya, Masehi. kita pakai data ya, bahwa kalau Yahweh itu akulah aku, itu adalah Musa. Jadi kalau di dalam perjanjian baru itu Tuhan Bapa itu adalah Paulus. Jadi kita ini nggak boleh menghujat loh. Salah itu. Kita pakai data ya. Salah. Kenapa Bang? Paulus bukan Tuhan. Nanti Anda bantah, nanti saya tunjukkan datanya. Paulus itu Saya rasul. enggak. Ya terserah Anda lah. Ya kan ini Bapak tadi ya. tambah-tambah. Aku Saya baru katakan dengar aku. bilang Paulus Tuhan Sabar dulu, gimana? Bah. Ini nih data lu. Aku adalah aku, betul? Betul. Anda mengatakan ini adalah Musa. Nah, Bukan. Yesus. Sedangkan Itu Bapak Sabar, itu Pak. Yesus bicara sama Musa itu. Iya, itu maumu kan? Itu maumu. Bukan mau Kita saya lanjut, itu. ya, kita lanjutkan. Sudah. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, ya, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Amumu ini siapa Bang? Itu Yesus sudah. Oh jadi Yesus yang menerima ini bukan Musa. Bapak mengutus Yesus. Bapak mengutus Yesus. Ini yang menerima firman ini Musa apa? Yesus. Ya, Musa itu, kepadamu itu Musa. Kenapa kau katakan Yesus? Aku mengutus Kenapa aku bilang Yesus? kepadamu. Dia mengutus dirinya kepada Musa. Maksudnya itu. Ya nanti ya terserah Anda mengambil satu Jadi yang kesimpulan kalian bahwa bilang ini selama adalah ini Yesus. Yesus utusan itu sudah Bapak itu yang mengutus dirinya sendiri. Oke, siap. Lalu Itu kan nama ranah Yesus iman itu. saudara. Firman. Ya, kita pakai data. Di dalam Keluaran 7:17 di sini, sebab itu beginilah firman Tuhan. Ini siapa Bang? Firman Tuhan ini siapa ini? Yesus. Yesus. Dari hal yang berikut akan ku ketahui bahwa akulah siapa ini? Ya Yesus. Oh Yesus, akulah Tuhan. Lihat dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang dari sungai Nil. Yang memukul air siapa Bang? Ya Musa. Musa. Yang mengaku Tuhan siapa? Huruf besar loh.
Iya, dia itu mengaku kuasa Tuhan. Maksudnya dia mengaku enggak ada bang, enggak ada kuasa Tuhan di sini. Dengan kuasa Akulah Tuhan, Tuhan aku huruf batu besar. ini. Jangan kan berdoa begitu lah sebelum bang. memukul Kita kan batu pakai kan dia data berdoa, bang. gitu. Akulah Tuhan, ini siapa bang? Yo, ini masalahnya posisinya kan istilah kata Tuhan ini kan tidak sama persepsi. Abang tadi kan yang abang sampaikan tadi kan iman abang, sedangkan saya datang. Akulah kan Tuhan bisa huruf juga saya besar. sebut Tuhan. Semua orang bisa Ya disebut Tuhan. bang, Ini yang akulah berbeda Tuhan pada huruf pemikiran. besar. Siapa ini yang mengaku akulah Tuhan? Huruf besar loh. Enggak, coba pahami betul itu ayat itu. Coba. Akulah Tuhan huruf besar. Tadi Ya, abang betul. mengatakan Yesus, padahal tidak ada tertulis. Ketika ada tertulis, kenapa ditolak? Coba ayat-ayat sebelumnya, ayat sesudah ada itu. Oke, kita ayat sebelumnya. Sebab beginilah. Umi Rifa mau pamit itu dulu. Ya sebab beginilah firman Tuhan. Ini siapa bang? Yesus Ya, lagi. itu kan Yesus, firman Tuhan itu Yesus. Oh Yesus, ini Yesus ya, huruf besar ya. Ya, beginilah firman Tuhan, firman Allah ya. Maksudnya dua Sebelum kan? Yesus dulu kan Tuhan huruf besar firman, kan, ya. Yesus ini. Firman Allah, firman Bapa. Maksudnya ini huruf besar semua ini, Tuhan. Iya, itu firman Bapa yang Iya. sekarang kita sebut Yesus toh. Ini siapa ini Tuhan huruf besar? Bapa. Oh bukan Yesus. Iya, Yesus kan nama ketika dia datang ke dunia. Tidak, maksudnya ini Itu bukan kan- Yesus. Itu kan di zaman Musa belum ada Yesus. Iya. Tadi lancar loh jawabnya Yesus. Tidak, Yesus itu kan dulu namanya firman. Tadi pintar loh. Coba kita ulangi. Sebab beginilah firman Tuhan. Ini Ya. Tuhan ini siapa? Firman Tuhan itu Iya, sekarang ini yang ketika aku dia datang tanya. Yesus dulu firman Tuhan. Tuhan huruf Bapa. besar ini siapa? Bapa. Bukan Yesus. Ya, Yesus itu kan nama kemanusiaan. Maksudnya bukan Yesus ini. Iya, sebetulnya dia Yesus, tapi dia kan firman Oh dulu sebelum jadi Yesus kan dia sebetulnya. firman dulu. Oke. Itu imannya Ngerti ya. kan? Sebetulnya kita lanjut ya teman-temannya. Kita di sini ya umat Islam nggak boleh loh menafsir kitab orang ya. Kita lanjut bukan ya. nafsir. Yesus itu Iya, saya sebelum kita dia tafsirkan, turun Bang. 2000 tahun Iya. lalu, Oke, di zaman Bang. perjanjian lama, dia itu firman itu kan Allah. imanmu, Bang. Walaupun tidak sesuai yang tertulis ya. Dari hal tertulis itu. Iya, sabarlah, Bang. Dari hal yang berikut akan ku ketahui bahwa akulah Tuhan. Ini siapa, Bang? Ya, firman Tuhan. Akulah. Bapa. Ini. Akulah. Ini siapa ini? Macet. Enggak kebacaan itu, enggak bisa dibaca. Akulah. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan, ini siapa yang mengaku Tuhan? Ya, Bapa tuh. Bapak, oke. Nanti ketemu Sulit poinnya orang ya. Kristen ini jujur Lihat ya, sulit banget. dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil. Yang memukul air siapa, Bang? Musa. Musa. Jadi Musa mengaku apa, Bang? Itu kayaknya salah itu. Gimana, Bang, ini? Jadi Musa Dia menampakkan diri di hadapan mengatasnamakan Yesus. Tuhan. Dalilnya Itu dia mana? berdua itu kan. Matius 17 nomor 3. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Jadi yang menampakkan diri di bukit itu adalah Musa dengan Elia. Sehingga Yesus ini ketika disalibkan, dia teriak, Eli, 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 Eli. Ini yang dia panggil, Bang. Itu yang salah pemahaman itu. Oh, kok salah pemahaman? Itu Coba salah dibaca pemahaman itu. dalam Matius 27. Itu sebelum disalib, Yesus ada ketemu 47, Elia. dan seterusnya. Yesus berdoa. Oh, di sepakat bukit. ya. Siapa Yesus tadi di sini, berdoa Bang? di Kita ulangi. bukit, ketemu Elia dan Musa. Yang menampakkan diri, iya itu. Sorry ya. Itu ada ayatnya Yang itu. menampakkan diri di hadapan Yesus siapa, Bang? Elia dan Musa toh? Yang menampakkan dirinya kepada Yesus siapa? Elia dan Musa. Iya, ini baca. Nggak bisa baca aku. Yahweh kan? Yahweh yang menampakkan diri di hadapan Yesus, Yahweh kan? Karena Yahweh itu adalah Musa. Mana dalilnya? Salah Ini itu, pengakuan Bos, Musa, akulah salah itu. Tuhan huruf besar.
Kalau Tuhan huruf besar itu adalah Yahweh. Jadi Musa ini Alah, mengaku bos. Yahweh. Paham ya? Yang ketemu- nggak boleh ditafsir loh. Ini Yang kitabnya ketemu Kristen ini nggak. ketemu Yesus tuh Elia dan Musa di gunung apa itu? Iya, di bukit- Yahweh dia itu berdoa. adalah Musa. Ini saya pakai. Sebelum dia disalib itu. Oh, masih ada ya, masih ada Bapak. Mengenai Bapak, kalau di dalam perjanjian baru, Pak, kita bongkar aja sekalian ya teman-temannya. Kita bongkar. Kalau di dalam perjanjian baru yang mengaku Allah itu Paulus. Di dalam 1 Korintus, kita buka ya. Nggak boleh kita tafsirkan kitab orang. Ini kitab kawan kita Kristen. Dah buku Nah. macam-macam itu dah bu. Enggak, saya hanya baca, Bang. Saya nggak bisa mengada-ngada loh. Jangan tambah-tambah ya. Baca. Aku hanya baca. Coba ya. Saya hafal data-datanya, itu cuman pamit itu, pamit itu. alangkah baiknya kalau kita tampilkan kan supaya tidak ada fitnah. Korintus 4. Oke, kita tampilkan lagi ya. Ini hari apa ini Pak Plopo? Ini sekolah Selasa ya. Ini baru Sekolah minggu lalu. bukan sekolah minggu. Tapi di sini sekolah jujur, Bang. Kalau Di 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu siapa, Bang? Bapak. Bapak. Siapakah Bapak ini? Ya itu Roh Allah tuh Bapak itu. Oh benar. Allah hanya satu Allah, yaitu Bapa. Mari kita buka. Siapakah Bapa itu? Di dalam 1 Korintus 4:15, apa kata Paulus? Akulah yang dalam Kristus yang telah menjadi apa, Bang? Paulus mengaku Bapa, mengaku Allah juga. Hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Hanya satu Bapamu adalah aku. Salah Itu kata Paulus, bukan saya loh. Itu Bung. Nah, silakan Bang. Etimologi itu. Ditanggapi. Jadi kalau di perjanjian baru yang ngaku Allah itu Paulus. Di perjanjian Paulus tidak lama pernah mengaku Allah. Musa adalah Yahweh. Mau tanggapi Bang? Silakan Bang. Itu cocomologi itu. Jadi ayat-ayat itu jangan disambung seperti itu. Itu namanya kesesatan. Jadi orang Kristen itu kalau baca ayat itu satu perikop, mulai dari judul sampai satu perikop dari ayat 1 sampai 9 atau sampai 10, baru kita menyimpulkan. Tapi kalau kayak seperti itu cuma comot-comot satu ayat itu nggak nyambung. Itu sesat itu. Jadi intinya nggak dapat, makanya baru satu ayat langsung di framing. Berarti ini, berarti ini, itu salahnya di situ, Bang. Jadi Alkitab itu harus dipahami dalam konteks. Jadi kalau kita membaca satu ayat, itu jangan cuma satu ayat, satu perikop. Tapi kalau kita cuma baca satu ayat, terus kita hubungkan dengan ayat-ayat yang lain, terus dipertentangkan, itu namanya penyesat. Jadi begitulah orang-orang Kristen itu kan baca ayat Alkitab itu dia mulai dari judulnya. Pemahaman itu mulai dari judulnya. Itu jalan itu. Kalau kita cuma ambil per ayat itu namanya cocomologi. Jadi sulit. Jadi kita kadang-kadang kita framing. Jadi kadang-kadang ada yang teman-teman itu kadang-kadang ada yang tidak tertulis dalam ayat Alkitab, kadang-kadang ditambah-tambah. Akhirnya jadi maknanya jadi berbeda. Itu yang tugas penyesat itu seperti itu. Kita tidak percaya seperti itu. Orang Kristen itu percaya kalau dia baca mulai ayat pertama, terus mulai judul malah dia baca. Ya, itu satu kesatuan. Firman Tuhan itu satu kesatuan dari Kejadian sampai Wahyu itu satu kesatuan yang utuh. Jadi perjanjian lama dengan perjanjian baru juga tidak bisa kita pisah-pisahkan. Dia menyatu itu. Karena itu Alkitab perjanjian baru itu hanya bicara tentang Yesus. Sementara itu perjanjian lama bicara tentang sejarah bangsa Israel dan sejarah tentang penubuatan Yesus sebagai pemimpin orang Israel ke depan. Bahkan pemimpin banyak orang. Itu intinya di situ. Jadi inti dari Alkitab itu sebetulnya, karena tanpa Alkitab itu kan sejarah sudah membuktikan bahwa Yesus itu juga sudah pernah ada ya. Dia sebagai Tuhan dan sudah nyata dia perbuatan-perbuatannya bikin mujizat, banyak mujizatnya luar biasa.
Mujizat Tuhan Yesus banyak. Di abad pertama dia 33 tahun dia ada di dunia. Ya itu kan Islam belum ada. Orang ketika banyak orang ribuan itu orang itu tahu dan menyaksikan mujizat-mujizat Yesus di zaman itu. Tapi ketika dia 33 tahun dia harus kembali menjadi hakikatnya sebagai Bapa. Dia kembali kepada hakikatnya sebagai Bapa di surga sana, di tempat di arasnya dia di sana. Sebab Bapa itu kan roh. Jadi betul itu nggak bisa dilihat. Ya, oke. Biasa kalau saya tidak tahu kalau di Muslim itu kan Bapa itu bukan roh. Artinya argumentasi saya tidak bisa dibantah ya. Saya pikir abang ini mau membantah, ternyata malah curhat. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah ya, itu iman mereka ya. Kita Bukan. tidak boleh menafsirkan. Makanya ya. tadi yang saya bilang, kita baca Alkitab itu jangan abang kan sudah tadi saya kasih waktu, Bang. Masih mau bicara, Bang? Silakan, Bang. Kalau masih mau tidak bukan puas, saya silakan, Bang. nggak bantah. Itu kan saya bilang baca Alkitab jangan sepotong-sepotong. Itu kan meluruskan teman-teman supaya kalau baca Alkitab itu konteks mulai dari judul ayat 1, 2 dan seterusnya sampai selesai. Baru kita. Oke, Bang. Izin, Bang. Kalau Ya, kita gitu. berbicara judul perikop konteks, boleh Abang tanggapi sebelum saya lanjutkan bahwa kalau di dalam perjanjian baru itu adalah Tuhan, di perjanjian baru itu adalah Paulus. Kalau perjanjian lama adalah Musa, kan saya sudah sebutkan. Kita tidak bicara Paulus, mengenai Bang. Anda mau percaya atau tidaknya, kan dalilnya ada, Bang. Jelas Kita kok tidak tertulis, bicara Bang. Paulus. Paulus Hanya itu satu kan sama adalah dengan Allah, kita. Dia hanya satu manusia Allah adalah biasa, Bapa. rasul. Hanya satu Bapa adalah Paulus, itu dalil loh. Nah sekarang Bukan, kita merujuk ke sini, Bang. Itu salah pemahaman. Abang itu. percaya ini? Coba Lihat ayat yang lain, Bang. Jangan cuma coba. Boleh baca, Bang? Matius 12, 15 dan seterusnya. Apa ini, Bang? Ya itu kan cuma satu baris kalimat. Iya, kata itu, coba. Abang kan mengajak saya baca satu perikop lengkap dengan perikopnya. Coba, Bang. Apa itu nggak kelihatan ya? Ini kok tiba-tiba nggak kelihatan ya? Di Yesus bawah hamba aja Tuhan. itu. Coba Yesus. Maksudnya Yesus hamba Tuhan. Yesus hamba Tuhan. Siapa Tuhan di sini, Bang? Ya, hamba itu kan menunjukkan kemanusiaannya dia. Iya. Ilahiannya Tuhan ya Yesus. Siapa Tuhan di sini, Bang? Jadi abang harus membedakan antara hamba sebagai manusia dan Tuhan sebagai ilahi. Ini yang bang ketawa salah. Abang harus membedakan. Kita belajar di sini, hamba di sini abangku. dalam Kita konteks tidak sebagai belajar manusia, membaca. dan Tuhan sebagai Di sini ilahi, kita berbeda. lagi belajar jujur. Kita Ini sudah belajar jujur, jujur aku. di sini. Ini. Yesus hamba. Aku tidak paham Apa ini, Bang? itu konteks itu. Ya terserah abang lah. Kan saya tunjukkan data. Atau kalau Yesus ini itu berat, nggak sebagai masalah manusia lah. dia hamba. Kalau itu berat, ini aja. Siapa tahu dia tidak percaya Matius. Kita ke sini. Kan dia melayani selama 33 tahun kan dia melayani. Ini Jadi bang, jadi hamba. ini bang, gimana? Mana? Apa itu? Di sini Yesus adalah hamba juga. Iya, sebagai kemanusiaannya dia hamba juga kan dia melayani orang basuh kaki. Jadi ketika Yesus jadi hamba, percuma saya tunjukkan data kan dia tidak percaya loh data-datanya. Bukan. Kita Nggak tidak bisa percaya membedakan mereka. antara Yesus sebagai Saya manusia tunjukkan data dan dia Yesus sebagai percaya, ilahi. dia tolak. Makanya musuh terberat orang Kristen itu Bible, bukan umat Enggak lah. Islam loh. Enggak, itu salah bang. Bang punya pemikiran itu salah. Kalau salah, ketika Yesus hamba, siapakah Tuhan? Ya dia juga keilahiannya Tuhan. Ya terserah, itu kan iman abang. Iya, Kepercayaan kan, itu yang saya abang. bilang kan yang dua kodrat itu, kodrat kemanusiaan dan Itu kodrat kan keilahian. kepercayaanmu abang. Itu kepercayaanmu. Dan aku tanya di sini, ketika Yesus dikatakan hamba Tuhan, siapa Itu Tuhan? kemanusiaannya. Iya terserah, siapakah Tuhan? Tuhan tetap dia juga, tapi kan keilahiannya. Nah dia tertulis di situ bukan Tuhan hamba Tuhan. Seandainya karena Anda tidak tertulis bisa di situ membedakan abangku, kodrat Tuhan, abangku. kodrat Tuhan Andai itu. kata tertulis di situ abang, Tuhan Intinya, hamba Bang, Tuhan saya baru Intinya percaya. abang, karena abang Tetapi tertulis menolak di situ bahwa Yesus hamba itu Tuhan. Tuhan. Itu saja intinya kan. Abang nggak percaya Yesus. Saya percaya. Kalau abang percaya Yesus, kenapa tidak percaya? Saya percaya apa yang Yesus disampaikan itu Tuhan. Yesus? Kan jelas di sini. Saya bacakan ya.
Tapi nggak masalah ya, karena kalau dia percaya Yesus berarti bukan Kristen lagi. Karena Kristen ini perusak ajaran Yesus. Ya, oke. Ini itu bukan pemahaman kalian. bukan anu ya. Itu- ini bukan itu tafsiran framing saya. kalian. Menurut gimana sih abang ini? Iya, masa kita Yesus kita pengikut hamba Yesus kok Tuhan. bila Kita baca 18-nya ya. Apa kata Tuhannya Yesus di sini, Bang? Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi. Nah, ada yang mengasihi Yesus, ada yang memilih Yesus. Siapakah dia? Tuhannya Yesus. Makanya Yesus mengucapkan syukur kepada pencipta langit dan bumi. Di Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, kalau kamu mendudukan Yesus Tuhan juga, Yesus Tuhan di mana? itu Bung Dalbo itu tidak baca sesuai dengan konteks. Ini Itu kan Yesus hamba baca Tuhan saya baca tadi, Bang. sepotong-sepotong. Ini konteksnya di sini, Yesus hamba Tuhan. Itu bukan Lihatlah, konteks. Yesus hamba lihatlah Tuhan bukan itu konteks. hambaku yang kupilih, yang kukasihi. Atau abang mau mengatakan, oh Pak Dalbo bacanya pakai akal. Kalau baca Bible, Pak Dalbo buang akalnya. Mungkin begitu kali ya, Pak? Juga bos. Saya baca pakai sesuai permintaan abang, mengatakan baca mulai dari judul perikopnya, lihat konteksnya. Begitu saya ikuti, malah saya yang disalahkan. Mau Iya, kemana karena lagi baca saya satu ini, Bang? kalimat saja, tidak baca kalimat-kalimat yang lain. Ini kan abang meminta. Di sini kan tertulis Yesus Tadi hamba kan cuma Tuhan. satu kalimat tadi, bukan kan kalau bicara perikop itu kan banyak itu ayat 1, 2, 3 Ini saya dan baca seterusnya. perikopnya. Kalau dia sudah dikatakan Yesus hamba Tuhan, berarti Yesus adalah hamba. Dia adalah utusan, bukan Tuhan dia. Ya, betul. Ini kalau berdasarkan Dia sebagai dalil manusia, ya. dia hamba juga karena dia melayani kan 33 tahun dia datang melayani di dunia. Oh, kalau melayani Tuhan juga. Hamba. Oh, kalau melayani hamba. Iya kan dia ada basuh itu perempuan. Oh iya. Ini punya Nah, kaki. pada saat murid-muridnya Yesus juga dia melayani basuh kakinya. sebagai dengan Ibunya Bang, juga dia pada basuh saat kakinya. Yesus melayani, dia sebagai Hamba. Tuhan. Dia sebagai hamba bukan? Orang yang melayani itu hamba. Oh, siapa Tuhan? Jadi manusia melayani disebut hamba. Ya siapa Tuhan? Ketika Yesus jadi hamba, Tuhannya Ya siapa? keilahiannya, Tuhan itu keilahiannya. Iya kali. Ya saya tanya siapakah Tuhan Tuhan menjadi ketika Yesus manusia. jadi hamba? Aba. Kan firman Tuhan Habis menjadi rokok. manusia. Kok bikin habis rokok? Coba Bang, open cam aja Bang, sama-sama sama saya. Enak Sudahlah. kalau sama saya Sudah open terlalu cam. lama, sudah lapar saya. Oh kok tiba-tiba lapar Bang? Iya, susah Mengetahui siang di Yesus sini, hamba kami- Tuhan, abang tiba-tiba lapar. Kita di Papua saya lapar. Iya masalahnya kok tiba-tiba lapar, tadi semangat loh. Suruh saya, Dalbo, baca satu perikop. Saya tunjukkan bukti bahwa di dalam perjanjian lama, Tuhan huruf besar itu adalah Musa. Saya tidak menafsirkan. Iya kan manusia lapar bos. Iya, Yesus Kalau Tuhan saja tidak lapar kok. Kalau manusia lapar toh. Iya, Tuhan aja lapar. Kalau manusia lapar wajar, Tuhan aja Yesus lapar. Makanya dia kasih makan 5.000 orang itu. Karena dia menjadi manusia juga Pak toh. Prabowo Pak, jutaan orang dia kasih makan. Enggak sombong amat. Makan yang konteks Tiap bagaimana hari dulu, lagi Om. enggak pamer Om, dia. Om Dabu nanti saya suruh masuk sini. Boleh, tapi open cam ya. Itu saya mau jawab itu Papi Gembala punya pertanyaan tadi Iya, itu tapi yang kalau saya naik di sampaikan sini ini. open cam ya. Ya, Karena hari ini saya bebaskan dulu karena ada Uniripa, ada Baal. Iya. Ya, open cam Nanti ya. saya jawab itu kain lenan itu. Hah? Laki-laki yang lari pakai kain lenan saya jawab. Oh, siap-siap kau Papi Tapi Gembala. terima kasih dulu sebelum Ya. ini turun ya Bang ya. Ya, Terima kasih ya. ya Bang, saya sejak diskusi sama Abang baru tahu kalau ada tai kudus ya. Makasih. Ada teh kudus ya. Dan Itu Yesus itu Femi Rifa mulia. itu. Kata saudara kita ini tai Yesus itu mulia dan kudus. Iya kan dia paksa tadi, dia paksa supaya kita menyebut itu toh. Langsung diterima toh.
orang Kristen ini suka kali dipaksa ya. Kalau mereka jawab sendiri Iya, bisa bilang kalau dipaksa. kemanusiaan itu kan wajar. Bagaimana mungkin saya itu bukan Tuhan bisa Kalau keilahian nggak memaksa? mungkin lah kau bicara tai. Kalau kemanusiaan boleh lah kau bicara tai. Dia menyesali apa yang dia ucapkan loh. Tuhan Yesus juga lapar, manusianya lapar. Kata Kemanusiaannya ibu kita turunnya, bisa ya. pukul ya, Ya, betul-betul bang, ya, dia. bang, ya, bang. Jadi jangan tambah-tambah lah. Oke, pamit ya. Malah playing victim dia yang Udah bilang lapar. kayak Yesus kudus, kok saya pula yang disalahkan? Bukan kau yang framing tadi kan. Kau yang maksa-maksa kemanusiaan Yesus tadi kan. Makanya di Saya sinilah abang maksa-maksa perlu ya? berpikir. Abangku perlu Bukan. berpikir. Abang merasa kecewa kan? Abangku Tidak sebelum itu. kecewa juga. Abang Kita dengarkan sudah tahu. dulu. Abang Umi merasa itu saya kecewa sudah kan? tahu mulutnya itu Umi. Abangku, saya sabar dulu. Abangku kan merasa kecewa kan? Seakan-akan Enggak juga. dipaksa kan? Kecewa nggak bang? apa? Kecewa toh? Aku sudah tahu Umi itu. Iya memang maksudnya begitu. saya tanya dulu abang, merasa kecewa Makanya kan? dari awal saya bilang itu. Iya Umi saya itu tanya sering dulu kotor, bang, kan? abang merasa kecewa nggak? Enggak lah, ngapain kecewa? Nah, jangan diprotes lagi kalau nggak kecewa, terima apa adanya. Bukan tadi dalam konteks kemanusiaan kan bicara Tuhan Ya Yesus. begitu akhirat. juga Yesus bang, amarahnya Yesus terhadap orang-orang Kristen begitu juga karena Malah. kalian paksa-paksa Yesus jadi Jadi Tuhan. selama ini Padahal memang Yesus saya lihat bukan Tuhan kalian loh. itu menjatuhkan kekristenan itu dari kemanusiaan itu kan. Oh, kan mana ada Yesus berbicara mengenai ketuhanannya di Bible? Kan Banyak. itu imannya Kristen. Mujizat itu ketuhanan, bos. Kalau mujizat itu Membangkitkan didasarkan orang bahwa mati, orang bermujizat itu Tuhan, menjelitkan kenapa orang tidak buta, dituhankan itu juga mujizat Paulus? itu. Kenapa Ya. tidak dituhankan Paulus? Enggak perlu Paulus itu bukan Paulus Tuhan. yang pemberi mujizat loh. Mau saya tunjukkan dalilnya Itu lagi? mujizat dari karena Tuhan saya Yesus. karena saya ini belajar bang. Saya Iya, mujizat mempelajari Paulus karena itu dari Tuhan kalau Yesus. nabiku kan ada sirah nabawiyah. Jadi saya bisa mempelajari siapakah Nabi Muhammad. Maka saya beli Mujizat bukunya. Paulus Nah dan mujizat sekarang dari saya murid-murid pelajari itu ini dari Paulus Tuhan bang. Yesus. Paulus itu adalah sang pemberi mujizat. Saya enggak ngada-ngada loh. Ini Nggak ada ada, dalil. nggak ada. Kita buka Salah itu, lagi Bang. ya. Kita sabar dulu bang. Salah. Kita buka lagi kalau Paulus ini sang pemberi mujizat. Ini Salah. Kristen kagak tahu. Makanya di Salah, dalam salah. perjanjian baru, lama yang mengatur hukum-hukum Taurat itu adalah Tuhan. Di dalam perjanjian baru yang membubarkan hukum Taurat itu Tuhan juga karena Paulus yang membubarkan. Karena Salah, Paulus salah. itu adalah Tuhan, Bang. Paulus tidak Oke, membubarkan. kita buka lagi ya teman-temannya. Waduh. Nggak boleh ditafsir loh. Ini kitabnya Kristen loh. Oke, kita kembali lagi. Jangan selesai kita menggabung. KPR 19 nomor 11. Di sini mah coba oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Dari mana Allah ini melakukan mujizat? Coba Pak. Bagaimana? Bang. KPR 19 nomor 11. Apa itu? Kenapa abang ini sangat benci Paulus loh? Bukan, kita tidak benci Paulus, tapi Paulus di kita itu rasul. Ini Paulus ya. Oleh Paulus Allah. Itu Paulus Allah. Oleh Paulus Allah. Jangan cuma baca boleh begitu loh aja, begitu, Bang. baca. Kalimatnya baca. Oleh Paulus Allah mengadakan Oleh Paulus, mujizat yang koma. luar biasa. Oleh Paulus, koma. Enggak ada komanya, Bang. Mana baru komanya? Itu Mana salah komanya? memahami kalimat Mana itu. komanya? Pisahin kata Paulus dengan Allah itu pisahin. Koma di situ. Mana komanya? Oleh Gimana mau Paulus, koma. dipisahin? Allah, itu Allah berdiri sendiri dulu, itu. lo Bukan besok Allah, Paulus Allah. Nggak ada, jangan nipu-nipu lah, Pak. Terima. Bukan, itu pemahaman kita seperti itu. Paulus Oke, bukan Allah. kita pakai handset dulu ya. Saya nggak bisa loh, tapi Bong, itu baru satu kalimat saja Anda sudah terjemahkan berbeda itu. Kok saya yang terjemahkan berbeda ya? Iya, itu konteks Allah itu dipisahkan dengan Paulus. Oleh Paulus, koma Allah apa gitu. Mana komanya? Mana komanya? Makanya di ayat-ayat lain itu Mana menyebut komanya? di bawah itu, di atas, di Ya bawah. komanya itu. mana, Bah? Coba baca. Oleh Paulus, Oleh Paulus. Mana koma komanya? Allah. Mana Allah. komanya? Mana komanya? Udah, baca saja, baca.
Karena Paulus itu adalah Allah, Bang. Bukan, salah itu. Kok ini data loh, Bang. Atau begini, Bang. Gini, Bang. Gini. Abang bukan sendiri di situ, Bang. Ini. Baca terus tadi. Oleh Paulus. Oleh Paulus Allah salah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Baru koma di sini. Jadi oleh Paulus, Allah Enggak ada. Luar biasa. Enggak ada. Kalau mau lihat koma Coba ini. lihat ke bawah. Coba. Abang ini Paulus ini loh. Itu Masa sabar ya Pak Paulus, tenang. Selama ada dalbo membelamu. Bagaimana upaya saya mendamaikan orang Kristen dengan dirimu? dalbo. Saya nggak mengada-ngada loh. Kita baca ya di dalam KPR 22 nomor 22 nomor 22 ya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Saya dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Koma kan? Gitu kan? Jelaskan komanya. Jelaskan. Terus? Seorang yang telah ditentukan Allah. Jelaskan terpisah dengan Yesus kan? Ya terpisah dengan Yesus kan? Ditentukan Allah. Dan mana? Dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia. Ini terpisah. Ini menggunakan kata dengan Allah kan? Oleh Allah dengan terpisah kan? Nah kalau ini kagak, Perantara Yesus itu maksudnya. Iya. Kalau kita langsung oleh paham, Paulus Allah. Kalau itu terpisah tadi, jelas di sini Abah. Ya, di sini kan. Dilakukan oleh Allah dengan, ya kan terpisah kan? Ada kata penghubung kan dengan perantaraan Dia. Artinya siapa Dia ini? Yesus. Jadi Yesus melakukan kekuatan mujizat-mujizat itu oleh Allah. Nah, di sini Paulus yang sang pemberi mujizat. Oleh Paulus Allah, kembali kan seharusnya di sini Allah. Oleh Allah, Paulus mengadakan mujizat-mujizat. Seharusnya seperti itu. Nah, ini tidak. Oleh Paulus. Tidak. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat. Betul. Kalau di sini oleh Allah Yesus mengadakan mujizat. Betul nggak? Iya, itu betul. Oleh Allah Yesus mengadakan mujizat. Jadi di sini Bang, sesuatu yang berbeda, mudah dipahami kok. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat. Nah, kalau Allah yang pemberi mujizat Bang, tentu tertulis oleh Allah Paulus. Kan begitu ya? Oleh Allah Paulus. Ini tidak. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat. Gampang kok. Saya terjemahkan. Kok saya yang bukan saya yang terjemahkan itu Bang. Bukan saya. Itu kitabmu Bang. Bukan. Sejak kapan saya terjemahkan itu? Salah mengartikan itu maksud. Saya tidak mengartikan Bang. Saya hanya membaca. Iya, membacanya salah juga kan? Kok salah membacanya? Coba Abang sendiri buka. Kok saya pula yang salah baca? Jangan salah, saya hanya modal baca Bang. Di sini ya, oleh Paulus Allah mengadakan. Seharusnya kalau Allah yang memberikan mujizat tertulis oleh Allah Paulus mengadakan mujizat. Nah kalau di KPR 2 nomor 22 oleh Allah dengan perantaraan Dia. Artinya Yesus melakukan mujizat itu oleh Allah. Nah Allah melakukan mujizat yang luar biasa oleh Paulus. Kenapa Abang ini menolak Paulus loh? Enggak, bukan menolak. Kami memahami Paulus itu sebagai rasul, bukan sebagai Tuhan Allah. Karena Anda tidak mau baca Bible. Bukan tidak mau baca. Kami sudah paham. Itu tertulis gimana? Coba kau buka sendiri di situ.
Coba Kita buka. sudah paham itu. Iya. Kalian Saya kan salah hanya mengartikan memperlihatkan, Bang. Persoalan abangku ini membicarakan di sini iman, itu imanmu, Bang. Tetapi bukan saya iman. membicarakan tentang data. Ini tertulis. Masalah ditolaknya atau tidaknya. Intinya saya memberikan data. Saya tidak menafsirkan. Bahkan saya yang dituduh. Kamu salah dalam menerjemahkan. Bukan saya terjemahkan ini, Bang. Saya hanya baca Kamu loh. mengartikan Paulus itu sebagai Allah kan? Bukan saya mengartikan. Memang keadaannya seperti itu. Bukan. Keadaannya seperti Paulus, itu. memangnya Paulus Coba Allah? kita ulangi ya, ulangi. Sepertinya kawan kita menurut, ini saya tanya dulu, menurut Om Dabu memang Paulus Allah? betul dia sesuai pengakuannya. Tidak. 1 Korintus 8 nomor 6. Om Dabu itu Sesuai Paulus pengakuannya. Sesuai Rasul. pengakuannya benar. Kau percaya kalau Paulus itu Allah? Pengakuannya tertulis begitu gimana sih? Nah, itu salahnya di situ kalian. Oh, kok salahnya 1 Korintus 8 nomor 6? Iya, Hanya salah. satu Allah saja yaitu Bapa. Hanya Nah, itu satu Bapa. Sabar. Walaupun satu kalian Allah saja beribu-ribu Bapa. Bapa, akulah Dan hanya Bapakmu ada satu Tuhan yang di saja, dalam yaitu Yesus Yesus. Kristus. Itu katanya. Saya hanya baca, Bang. Jadi Mengenai Paulus abang bukan mau terima Bapa. atau tidaknya, Paulus ini bukan kan Allah. Bible, Bang. Saya hanya baca, Bangku. Itu kan Ya, ayat 1 sudah menunjukkan itu bahwa hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, bukan Paulus. Bapak itu siapa? Ya, Bapa itu Allah sendiri kan? Pakai dalil lu. Itu sudah kan Kita dalilnya buka. tadi. Kita buka hanya ya. ada satu Bapa Allah, yaitu Bisa, Bapa. Pak? Saya pikir Dan ada kita satu buka Tuhan, ya. yaitu Yesus. Kita buka ya. Karena kita ini tidak Jadi, boleh loh ya, Ayat teman-temannya. itu sudah mengatakan bahwa di Paulus sini itu bukan ini Allah. komal saya komal edukasi dan kita tidak boleh menghujat, tidak boleh menafsirkan. Karena ini adalah kitabnya saudara kita Kristen. Jadi, Walaupun orang Kristen ini agak-agak malu-malu membaca Jadi, kitabnya, Om Dabo biarkan bilang kami yang tadi membacakan. Om Dabo Oke? bilang tadi bahwa Paulus Allah itu sudah terbantahkan dengan ayat itu. Terserah. Hanya Ini ada saya pakai satu dalil. Allah, yaitu Bapa. Satu Berarti Paulus Korintus ya, bukan Allah lagi. sabar. 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah. Yaitu Yaitu siapa? Bapa. Bapak ini siapa? Bapa itu Allah tuh. Hanya satu Allah adalah Yaitu Bapa. Itu bukan Paulus, Ini kita maju. Itu membantah kata-kata Om Dabo tadi bahwa Paulus itu Allah. Terserah, Bang. Di sini Jadi kita mulai di sini ya, kita mulai. Iya, sabar. Sabar. Ini. 1 Korintus 4:15. Sabar. 1 Korintus 4:15 ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus Yesus, namun tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi apa, Bang? Bapamu. Bapamu. Iya, memang Yesus itu juga Bapa. Ini bukan Yesus loh. Paulus yang ada di dalam diri Yesus menjadi Bapa. Hanya satu Bapa, yaitu Paulus. Hanya satu Allah, yaitu Bapa. Hanya satu Bapa, yaitu Paulus. Enggak ada Selamat Bapa datang, lagi. Pak, di kebetulan. Ini harus kita ini ya, luar biasa ya. Pengkajian pagi hari siang hari ini kita bagaimana upaya saya mendamaikan orang Kristen dengan Pak Paulus. Karena Paulus ini tanpa Paulus mereka nggak punya kitab. Kenapa Paulus saya katakan mereka? Sabarlah, Bang. Kenapa saya katakan tanpa Paulus mereka punya kitab? Pertama, Taurat itu kitab para nabi khusus untuk Bani Yakub. Nah, sedangkan surah-surah Paulus ini untuk Kristen, maka terimalah apa adanya. Ketika ada kesalahan-kesalahan Paulus, saya wakili, maafkanlah dia, terimalah dia sebagai Tuhan kalian. Saya hanya baca. Terima sebagai rasul. Paulus. Dia kan ngaku Tuhan, Bang. Iya, dia yang ngaku kalau menurut kalian toh. Bukan, saya tanya, Bang. Taurat itu yang memberikan Taurat itu Tuhan bukan, Bang?
Tuhan itu kan istilah gelar. Jadi itu yang Ya, pemahaman saya nggak kalian tanya tentang gelar-gelar salah. Tuhan. Yang aku tanya, yang memberikan Allah. Taurat itu Tuhan atau bukan? Allah. Ya Allah itu Tuhan kan? Allah bisa kita beri gelar Tuhan. Ya boleh. Yang Iya, bisa kan, membatalkan, ya boleh nggak manusia membatalkan hukum Tuhan? Nggak boleh. Wah, ini masuk ini barang. Nah, Ya, Mas. Tidak ada yang dibatalkan. masuk di ini. situ. Artinya manusia tidak boleh membatalkan aturan Tuhan atau hukum Iya, Tuhan. apa yang ini dibatalkan? sabar. Ini membuktikan kalau Paulus ini bukan manusia sembarang, Bang. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah Bang ada itu. bukan mau. Abang jangan tuduh-tuduh saya Menurut loh. orang Kan Kristen tidak ada. Nah. Orang Kristen mengakui Paulus itu rasul. Memang karena Kristen itu tidak ada baca Bible. Baca, kita baca juga. Enggak Cuma pemahaman ada, yang paling berbeda. kalian Orang pemahaman bacanya. berbeda. Paling kalian baca. Jadi menurut kekristenan itu Paulus itu rasulnya orang Kristen Ya karena terserah dipertobat. itu imannya. Dan Paulus apa? itu dia melayani Yesus. Oke. Itu intinya. Justru Yesus melayani Paulus. Oh ini salah melulu. Salah. Di situ letak kesalahan berbeda. Iya sabar. Ini saya pakai data. Dulu waktu Paulus belum nama Paulus dia- Tunggu, saya tanya. Sabar. Efesus ini surah-surah Paulus bukan? Iya, surat Paulus ke jemaat Efesus. Sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala Itu perintah dan dimaksud- ketentuannya. Itu maksudnya dengan apalagi? matinya Yesus itu di penggenapan. Itu Iya, artinya yang semua membatalkan ada di Taurat hukum ini Taurat siapa, Bang? Itu digenapi oleh Yesus, itu maksudnya Paulus. Yang membatalkan Taurat ini siapa? Bukan dibatalkan. Ini tertulis, Penggenapan. Bah. Ini tertulis. Yo, dengan matinya Yesus di atas kayu salib, maka dibatalkan Kalau seluruh pengakuannya hukum Taurat. Yesus, Bang. Itu bukan berarti dibatalkan, digenapi. Bang. Kalau ucapan Yesus dia menggenapi, kalau Paulus membatalkan, ini tertulis, Bang. Itu salah. Kalian salah pemahaman. Oh, kok salah Itu tertulis Paulus- kok? Maksud Paulus itu Apa dengan maksudnya matinya tertulis, Yesus itu Bang? menggenapi semua Iya. hukum Taurat. Itu maksudnya. Tertulis. Kalau Yesus menggenapi, Itu kalian kalau cuma lihat Yesus dari sisi menggenapi itu, tapi Taurat. pemahamannya bukan seperti itu. Iya, kalau Yesus menggenapi Taurat di Matius 5, 17, 18, Saya tanya 19 dulu. dan seterusnya. Ada satu Nah, pun kalau manusia yang Paulus bisa ini melaksanakan hukum Taurat, membatalkan. tidak. Tertulis apa? Kenapa? Itu Semua itu yang tertulis maksudnya. dibantah. Yesus menggenapi hukum Saya Taurat di sini, dengan Abang. hukum Dengar dulu, kasih. Abang. Abangku, saya di sini bagaimana upaya Dalbo ini menghabiskan rokok, menghabiskan kopi, hanya semata-mata saya mau melihat kalian hidup Dabu, sekenyang bersanding kita ini dengan kelaparan, Paulus. Dabu. Iya, saya ingin kalian itu rukun dengan Paulus. Ya, memang Saya kita habiskan tidak- rokok memang saya kita loh. rukun dengan Paulus. Memang ada Lalu apa? kenapa kau tolak dia menjadi bapakmu, bapaknya Yesus? Kenapa? Tidak, kami menerima dia sebagai rasul. Iya, dia mengaku bapak lu. Oh ya, itu menurut kalian. Ini tertulis 1 Korintus Enggak, itu salah 4:15. pemahaman. Oh, kok Sama salah tadi pemahaman? seperti- Kata sama Yesus, tadi walaupun seperti beribu-ribu ayat tadi yang bapakmu, Om Dabo sampaikan dengar, tadi, walaupun dengan beribu-ribu matinya bapakmu, Yesus- hanya satu bapak, yaitu aku, kata Paulus. Allah. Nah, Allah juga ngaku Allah dia juga. Nah, itu salah. Loh, kok salah? tidak 1 pernah Korintus mengaku 8 nomor 6, 1 Korintus 4:15. Salah itu. Kok bisa salah semua ya? Coba. Coba, Bang. Jadi satu Apa? Ini sederhana, Bang. Om Dabo. Bang, lanjut dulu ayat sederhana. tadi. Dengan matinya Baru Yesus. dia baru dia buka ya, baru dia buka. Dengan matinya baru dia- Yesus, dia Paulus terguncang dia. membatalkan. Apa? Iya betul. Itu Betul. bukan artinya membatalkan, itu menggenapi. Ini Itu tertulis maksudnya. membatalkan. Nah, itu salah. Tertulis yang salah siapa?
Ya pemahaman kalian yang salah. Nah ini tertulis membatalkan. Gimana Ya, Bu? artinya kematian Yesus dia menyempurnakan, menggenapi Ini semua hukum tertulis, Taurat. ia telah membatalkan. Kalau ucapannya Yesus di dalam Matius 5 nomor Menggenapi. 17, 18, 19, dia mengatakan menggenapi. Jangan Iya. menyangka aku datang untuk menyediakan hukum Taurat dan Jadi kitab Yesus, para nabi. Aku maksud datang Paulus- untuk menggenapinya, bukan Maksud membatalkan. Paulus Kalau itu, Yesus, itu nah adalah Paulus ini penggenapan, itu membatalkan, maksudnya. Bang. Sehingga semua semua hukum Taurat itu sudah digenapi dalam hukum kasih. Begitu. Iya, lalu kenapa Hukum Paulus kasih itu- membatalkan? Hukum kasih itu cuma dua, Om Ya, Dabo. kenapa? Hukum kasih pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap Itu- akal budimu. itu Hukum ajaran kedua Musa yang sama diambil. seperti kasihilah sesama manusia. Itulah inti Iya, dari itulah itu inti dari ajaran hukum Musa. Taurat. Itu ajaran Musa juga diambil. Yang kita bahas Tidak, di sini. itu inti dari hukum Taurat. Karena siapa yang bisa melawan hukum kasih? Tidak ada. Kalau orang melaksanakan hukum kasih, pasti dia Coba, tidak akan membunuh, sabar dulu, dia Bang. tidak akan bercuri, dia tidak akan berzina. Iya, sabar, Itu- Bang. itu maksudnya Itu penggenapan. inti benar. Sabar gantian. Itu inti ajaran Taurat. Tetapi inti ajaran Kristen, Taurat Kasih sudah tadi. batal Itu sudah Taurat. kasih. Injil antara Kasih Kristen kan kasih. dari Taurat, Hukum Bang. kasih. Hukum kasih itu kan dari Taurat. Iya, itu penggenapan. Itu yang dimaksud tadi Ya Paulus. kan sudah Penggenapan hukum dibatalkan Taurat oleh itu. sudah dibatalkan oleh Paulus. Iya, tidak ada lagi. Orang Kristen hanya bicara tentang hukum kasih. Enggak ada Kasihilah lagi Tuhan Allahmu Kristen dengan itu, segenap Bang. hatimu, dengan Kristen segenap akal itu sudah budimu. bebas, sudah bebas. Jadi Makanya kalian hukum ini kasih itu menggenapi apapun semua yang hukum bisa Taurat. dimakan, mau kucing, mau tikus, mau pararang, boleh. Saya tunjukkan lagi dalilnya ya. Nah, itu kalau saya nggak nggak- usah lah ke situ, lari-lari ke situ. Maksudnya Bukan tadi Om Dabo kok paham dulu ini. suku-suku ini perintah Om Dabo Paulus paham dulu loh. ini. Saya jelaskan ya. Apa hubungannya suku-suku? Kita Ini jelaskan perintah dulu ya. Paulus. Maksud pengganapan tadi, pembatalan tadi ya. Paulus itu mengatakan membatalkan bukan berarti itu hukum Taurat dibatalkan, bukan. Itu Karena tertulis dengan matinya Yesus, maka ini dia. hukum Taurat itu digenapi dengan hukum kasih. Itu maksudnya penggenapan. Jadi Yesus itulah sosok penggenapan. Karena Ya, dia intinya intinya itu dia. mau kaulah. Bukan. Jadi Apa hukum penyabukan kasih itu- tertulis, Pak? Tertulis. Coba, mungkin kurang jelas ya. Tertulis membatalkan bukan menggenapi. Kalau ucapan Yesus itu menggenapi, kalau Paulus itu membatalkan. Membatalkan hukum Taurat dengan segala apa maknanya ini? Dengan segala perintah dan ketentuannya, semuanya dirontokkan. Ya, oke, nggak masalah Iya. ya. Karena memang ciri-ciri Kristen itu Bang harus melawan Bible. Kalau Bukan tidak begini, melawan Bang, Bible, Bang paham hukum kasih nggak? Iya, iya. Bang paham hukum Silakan, kasih nggak? silakan bicara. Silakan Hukum bicara kasih dulu, Bang. itu pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan seluruh kekuatanmu. Hukum yang pertama itu. Hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia. Dari kedua hukum ini itu menyempurnakan semua kitab-kitab para nabi dan para rasul. Itu penyempurnanya di situ. Jadi semua yang tercakup di semua yang ada dalam Taurat itu sudah tercakup di situ intinya. Jadi kalau kita sudah bicara hukum kasih, pasti kita tidak akan melakukan apa yang dilaksanakan oleh hukum Taurat, seperti misalnya jangan membunuh, jangan berzina, karena kita sudah ada hukum kasih di dalam kita. Itu maksudnya. Jadi itu yang maksudnya Yesus itu sebagai penggenapan. Itu maksudnya. Sudah. Jadi dia Sudah. ayat hukum kasih itu menggenapi semua hukum Teman-teman di Taurat bawah. yang ada. Di tap-tap layar. Sudah. Karena selama Oke. ini orang Israel, termasuk orang semua manusia itu tidak bisa melaksanakan dengan sepenuhnya hukum Taurat. Tidak ada satupun manusia Oke, yang oke, melaksanakan sudah. hukum Taurat. Tidak ada. Sudah. Semua melakukan dosa. Abang jangan melihat Dalbo ini sebagai musuh. Saya ini juru damai Bukan, untuk saya Abang juga tidak lihat Paulus. Om Dabo sebagai musuh. Maksudnya ini Ya saya makanya gantian kita. Saya ini loh habiskan Cuma Om Dabo rokok kita kopi sulapan untuk ini, Om mendamaikan kalian dengan Bible. Nah, jangan dilawan lah, ya oke.
di dalam perjanjian lama mengenai menyempurnakan Taurat itu sabar, Pak. Ya, sabar. Kebenaran itu harus bersabar. Jadi mengenai Taurat itu sempurna, jauh sebelum Yesus ada itu Taurat sudah sempurna. Dalilnya di mana? Di Mazmur 19 nomor 7. Siapa manusia siapa yang tidak melaksanakan hukum Taurat secara penuh? Manusia siapa? Apa? Manusia siapa yang bisa melaksanakan hukum Taurat? Kenapa tanya saya? Iya, kan secara penuh. Sebelum berarti yang tidak melakukan Taurat itu dia berdosa tidak? Berdosa, melakukan yang melakukan itu. Kalau Yesus melanggar Taurat enggak? Ya, dia Tuhan, bagaimana dia melanggar Taurat? Begitu lari ke Yesus melanggar Taurat enggak? Tidak, sekarang ini Om Dabo tahu Taurat kah tidak? Kamu katakan, kamu tanya ke saya. Tunggu dulu, kamu tanya ke saya, Dalbo, siapa manusia bisa melakukan hukum Taurat? Begitu kan? Ya, maksudnya sekarang maka sederhana saya. Kalau kita melanggar hukum Taurat, berdosa enggak? Kau katakan berdosa. Apakah Yesus melakukan segala hukum Taurat? Iya, katakan dia Tuhan. Tahu hukum Taurat atau tidak? Tahu, tapi saya nggak ke situ. Apa hukum Taurat? Apa itu hukum Taurat? 10 hukum Taurat. Oke, kita lanjut. Ya, 10 hukum Taurat, semua 10 itu Pak dilanggar semua. Kristen dilanggar semua. Ya, Islam tidak melanggar hukum Taurat juga ya? Benar. Kalau itu yang Yesaya 66, sabar Bang. Sabar. Yesaya 66 nomor 17. Ya, bukan ini kita perbesar ya, teman-temannya. Hukum Taurat itu jangan adamu hilang. Saksi dusta. Kau tahu begitu bunyinya? Kamu tahu kenapa kau lantik Yesus jadi Tuhan? Ya, Yesaya 66 nomor 17. Bukannya aku ya. Sabarlah Bang, sabar. Yesaya 66 17. Bukannya aku ya. Yesaya. Oke. Mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman teos, dewa-dewa ya, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi. Abang makan babi? Itu budaya, bukan masuk dalam kategori iya, budaya. Dan binatang menjijikkan serta tikus, mereka semuanya akan dilenyapkan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi pemakan babi itu Bang, dia dilenyapkan. Ini bukan budaya, ini firman Tuhan loh. Bukan, kau bicara Taurat itu yang 10 hukum Taurat tadi, hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Ini firman odong-odong apa firman Tuhan Bang? Itu sejarah bangsa Israel. Ini zaman Musa firman itu Tuhan bukan Bang? Ya, semua Alkitab itu demikianlah firman Tuhan. Wah, ini bahaya ini. Tuhan sudah dilawan. Bagaimana kalian ini mau selamat? Tuhan saja dilawan. Oke. Ini membuktikan kalau di dalam perjanjian baru itu adalah Tuhan huruf besar itu adalah Paulus. Tidak salah. Ini data ya, data ya. Itu menurut Om Dabo saja. Bukan menurut saya, ini dalil. Jadi pemakan babi, pemakan binatang-binatang jijik, serta tikus itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Mereka semua pemakan segala dilenyapkan. Nah, ini jelas ya firman Tuhan. Mari kita lihat. Termasuk unta. Termasuk semuanya. 1 Korintus 10 nomor 25. Kamu kata Paulus ini, kamu boleh memakan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Jadi semua daging kalian boleh makan, mau daging cicak, daging buaya, daging tikus, daging babi, lebih-lebih pararang, daging onta. Itu terserah, pokoknya daging.
daging onta, manusia kencing onta. boleh juga, kencing onta boleh juga. Nah, kenapa Anda ini menolak Paulus sebagai Tuhan? Silakan. Tidak. Kami orang Kristen tidak menolak Paulus sebagai Tuhan. Kami mengakui dia sebagai rasul kami. Makasih Bang, makanya sudah disebut jujur. dia sebagai Rasul Paulus. Dia teman-temannya. Yang menyebut Alhamdulillah, Rasul Paulus itu Allah mungkin panjang Om kali Dabo dan lebar Om saya Pak. jelaskan. Baru kali ini dia sudah menerima ya. Dia memberikan satu pernyataan. Kami Dalbo tidak menolak dia sebagai Tuhan. Salah, Dabo putar tuh. Hampir Kami 1 jam loh. menerima Rasul Putar Paulus, sana, Paulus putar sebagai rasul, sini, bukan sebagai Allah. putar sini, putar sana. Baru dia akui Paulus itu adalah Tuhannya Kristen. Saya nggak mengada-ngada ya teman-teman ya, menurut Dabo, karena saya Dabo, kok salah? kok menurut Dabo? saya ini Bible loh. Kok Tidak, menurut orang saya? Kristen percaya Paulus itu rasul. Itu saja. Jangan kau putar lagi bilang kita Orang bilang Kristen Tuhan. itu, tadi jujur, sekarang tidak lagi, Udah Bang. jujur apa? Dari Orang tadi saya Kristen bicara itu, begitu kok. ya orang Kristen itu, Bang, Mengakui tidak bahwa membaca Paulus itu Bible, rasul, sehingga bukan Allah. dia tidak memahami siapa Bapak yang sesungguhnya. Coba Bapak saya itu tanya, Allah. Bang. Betul, Bapak hanya satu Allah, yaitu Bapak. Hanya Dan satu satu Tuhan, Bapak, yaitu yaitu Yesus. Paulus. Tidak salah itu. Hanya satu Tuhan Yesus, benar. Bukan Tidak ada Paulus yang toh? salah berdasarkan data itu. Tapi Allah di situ yang tertinggi di situ kan framing, Paulus. Dabo. Oh, ini dalilnya loh. Dalil kok tolak? Nggak boleh loh. Masa dalil ditolak? Gimana Kristen ini? Dalilnya Dan dihabisi bukan semua. Kristen. Tidak semua Kristen. Ini kitab ini bukan kitab Kristen itu kan? mengakui Paulus itu sebagai rasul. Ingat, catat. Ya kalau orang teman-teman Kristen itu, Bang, apa ya, sok kenal, sok dekat, disuruh baca kagak mau baca. Paulus pemberi mujizat. Paulus ketika Yesus mengatakan aku keluar dari Bapa, Paulus juga. Tidak, itu kau salah. Galatia 4:19, aku melahirkan Kristus. Apa itu? Itu menurut Dabo. Itu Galatia 4:19, ketika Yesus mengatakan aku keluar dari Bapa, ternyata keluarnya dari Paulus. Masalah itu. Kok Masuk salah keluar dari lagi? Paulus. Di dalam Tidak ada aku di keluar dalam dari Paulus, Bapa, kau tambah Bapa itu, di dalam framing aku. itu. Hah? Tidak ada keluar dari Apa? Paulus, framing itu. Yesus keluar dari Bapa. Iya, bukan dari Paulus. Dalilnya Galatia 4:19. Allah itu. Kok salah? Salah lagi, kita tampilkan Yesus aja. keluar dari Bapa, bukan Paulus keluar dari Bapa. Benar, bukan Paulus yang keluar dari Bapa. Yesus yang keluar dari Paulus. Salah. Mana sih? Oh, kok Yesus salah? keluar dari Paulus bagaimana? Kok salah? Paulus adalah Bapa loh. Yesus keluar dari Bapa. Bapa itu roh. Iya betul, Salah. tapi Paulus itu adalah Bapa. Kita Paulus bukan pakai Bapa. dalil aja ya. Iya, kita pakai dalil aja, nggak boleh. Tadi gimana Ini itu? Sudah, keimanan, kita sudah lapar ini. keimanan Kita saudara kita ngomong lagi. Kristen. Kita di sini hanya Jangan framing. berupaya mendamaikan kawan-kawan Kristen dengan Bible. Karena selama ada. ini teman-teman Bible Kristen itu ini bagian dari hanya iman. modal imani, hanya percaya pendeta, tidak Paulus percaya isi-isi kitabnya. Itu. Nah, sedangkan pendeta bukan mau menyelamatkan dirimu, melainkan menyelamatkan isi dompetmu. Ya, Galatia 4:19, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersaling lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ini siapa yang bersalin di sini? Itu framing semua itu, Dabo. Kau baca cuma Galatia 4:19 loh. Galatia 4:19 mau di gimana?